Perkenalkan, namaku Rigi Bregis Tepu. Pada video ini, aku akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan sebuah simpang pada software vSim. Pertama-tama, kita buka dulu soalnya. Pada tugas kali ini, saya mendapatkan simpang 4 Selokan Mataram, Jalan Magelang. Di sini kita mendapatkan data tipe jalan, lebar jalur, dan sebagainya. Di sini juga kita mendapatkan kondisi arus lalu lintas pada jam puncaknya. Kemudian kita juga mendapatkan rekap waktu siklus atau lampu merah atau apilnya. Begitu juga di sini kita mendapatkan data kecepatan pada kendaraan. Langsung aja kita buka software vSimnya. Pada layar telah terpampang tampilan awal dari software vSim. Pertama-tama, kita akan import background atau bisa saja kita searching di sini. Pada video ini saya akan mengimport foto yang telah saya SS di Google Maps. Caranya gimana? Caranya ialah dengan mengklik background image, klik kiri, lalu mengklik kanan di sekitar sini, add new background. Kemudian kita mencari file yang telah kita SS tadi. Sudah terlihat background dari simpang 4 Mataram, Jalan Magelang. Pertama-tama kita set scale dulu. Gunanya set scale agar data ataupun background foto kita sesuai dengan kenyataan di lapangan. Caranya gimana? Kita tinggal klik kanan, lalu set scale, klik kiri, lalu tarik sampai di sini. Kemudian kita mengisi data sesuai dengan Google Maps yang kita SS 50 meter. Jika background kita hilang, kita tinggal klik Show Entire Network. Kemudian kita mengunci dulu background dari foto kita. Caranya gimana? Kita klik link, kemudian kita klik tombol atau gambar gembok di sebelah kiri background image. Gunanya untuk apa mengunci background image? Agar foto kita tidak berubah-ubah dan skalanya tetap. Langkah kedua yang harus kita lakukan ialah membuat jaringan jalan. Caranya ialah dengan mengklik link, kemudian menahan kontrol, kemudian klik kanan, tarik hingga ujung jalannya. Di sini kita beri nama sesuai dengan Google Maps-nya. Di sini terdapat lebarnya. Lebarnya kita dapat dari mana? Kita dapat dari soalnya. Untuk mempersingkat waktu dan mempermudahnya, di sini saya telah membuat file Excel-nya. Di sini terlihat tipe jalan arah timur 2/2D, yang maksudnya yaitu 2 lajur 2 arah. Jadi di sini per jalannya 1 lajur. Jadi kita tinggal input lebar jalurnya. Tetapi jika tipe jalannya 4/2D atau 4 lajur 2 arah, jadi di sini kita harus membagi lagi dulu, membagi 2, karena 4 lajur 2 arah. Per lajurnya terdapat 2 arah. Jadi
lebar jalurnya 7,1 meter dibagi 2. Sini saya telah membaginya. Untuk jalan yang timur, karena 2D, 2 lajur 2 arah, jadi kita tinggal input 5,8. Untuk mempermudahnya, kita tinggal klik jaringannya, lalu kita klik generate opposite direction. Karena lajurnya 1, kita isi 1, biarkan. Kemudian telah tercopy. Untuk mengeditnya, kita tinggal klik 2 kali, double klik. Kemudian kita tinggal ubah lebarnya. Kita lakukan juga dengan jalan yang ada di sebelah barat. Kita beri nama sesuai Google Maps. Lebarnya. Di sini tipe jalan lengan barat 2D, 2 lajur 2 arah. Berarti lebar jalurnya 2 meter. Kita klik OK. Kemudian sama seperti jalan yang di timur, kita klik kanan, generate opposite direction. Oke. Karena sama lebarnya, kita tidak perlu mengeditnya. Kemudian jalan yang di selatan, nah, jalan di jalur selatan terdapat tipe jalan 4/2D atau 4 lajur 2 arah. Jadi kita tinggal input Oke, jadi kita mengisi duanya karena lajurnya 2 arah. Di sini saya telah membaginya menjadi 3,55. Jangan lupa beri nama sesuai dengan Google Maps-nya. Kita klik OK. Lalu kita klik kanan, generate opposite direction. Karena 2 arah, kita isi 2. Lalu kita drag ke sini. Lalu kita klik generate opposite direction, sama, tinggal kita sesuaiin. Di sini jalannya masih belum terlihat rapi. Untuk merapikannya, kita tinggal klik jaringan jalannya, kemudian klik kanan di tengah-tengahnya,
jangan lupa ditahan kontrol lalu klik kanan, lalu kita tarik lingkaran kuningnya untuk menyesuaikannya. Baik, di sini saya telah mengedit jaringan jalannya sehingga jalannya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian kita menghubungkan jaringan jalan satu sama yang lain. Caranya gimana? Maaf, di sini arahnya masih salah. Untuk mengubah arahnya kita tinggal klik jaringan jalannya, kemudian kita klik kanan, kemudian klik invert direction. Begitu juga jalan yang berada di utara. Setelah arahnya semua pas, kemudian kita menghubungkan jaringan jalannya. Caranya gimana? Caranya ialah dengan mengklik jaringan jalannya, kemudian kita tahan kontrol, lalu kita klik kanan, lalu kita hubungkan. Di sini kita beri nama TS atau timur ke selatan. Di sini terdapat lane 1, sebelah sininya dapat lane 1 dan lane 2. Apa itu lane 1? Lane 1 itu ialah arah dari jalannya. Kemudian lane 1 2 itu adalah tujuan dari jalannya. Di sini kita tinggal menghubungkan arah jalannya mau ke lane 1 atau lane 2. Sesuai dengan ketentuan di Indonesia, kita memilih lane 2. Di sini masih terlihat kaku. Agar tidak terlihat kaku, kita tinggal edit, kita double klik, kemudian kita klik spiralnya menjadi, kita ubah 5 ke 7. Di sini saya ubah menjadi 5. Apa itu spiral menjadi 5? Spiral itu ialah ini titik-titik kuningnya. Begitu juga kita hubungkan. Di sini lane 1 ke lane 1 kita beri nama TB timur barat, kemudian kita hubungkan lagi. Di sini kita tujuannya lane 1 ya. Kita beri nama timur utara, spiralnya 5. Begitu juga kita hubungkan jaringan jalan dari selatan. Kita beri nama ST, kita klik OK. Nah, untuk menghubungkan jalan yang berdua lajur, kita harus membelok keduanya. Caranya ialah dengan mengklik kiri, lalu tahan, kemudian pilih dua-duanya. Kita beri nama SU, sini kasih 2. Kita beri nama SB, spiralnya 5. Begitu juga jalan
yang berada di barat. Kita beri nama BU, dan kita hubungkan lagi. Kita beri nama BT barat timur, kemudian kita hubungkan ke selatan. Kita beri nama BS barat selatan, kemudian jalan yang di utara kita hubungkan lagi. Di sini karena lajurnya 2, kita blok kedua-duanya. Kita beri nama UT. Utara barat. Di sini terlihat begitu susah ya kita melihat jalannya apakah sudah terhubung atau belum. Untuk melihat agar lebih mudah jalannya sudah terhubung atau enggak, jadi kita tinggal klik toggle wireframe. Jadi di sini terlihat suatu jalan terhubung ke tiga jalan. Setelah kita menghubungkan jalannya, selanjutnya kita akan menginput kendaraan motor. Caranya gimana? Kita tinggal klik base data, kita klik 2D and 3D models, kemudian kita klik tambahkan, masuk ke vehicle, route. Di sini kita bisa menambahkan motor, bus, Mercedes, tapi di sini saya akan mencoba menambahkan kendaraan motor atau motorbike. Di sini kita klik add segment to 2D and 3D models. Kemudian kita klik OK. Kita beri nama motor. Selanjutnya kita masuk lagi ke base data, distributions, lalu ke 2D and 3D model. Kemudian kita klik tambahkan. Kita beri nama motor. Kemudian kita masuk lagi ke base data. Kita masuk ke vehicle types. Kemudian kita tambahkan. Kita beri nama motor. Kategorinya kita ubah menjadi bike karena motor cenderung ke bike. Di sini juga kita ubah bike. Lalu kita masuk ke menu tab Francation and Distributions. Di sini kita ubah semua ke bike. Kita klik OK. Setelah vehicle types, kita masuk ke vehicle classes. Di sini kita tambahkan lagi, kita beri nama motor. Di vehicle types-nya kita ubah menjadi bike. Oke. Setelah itu, kita akan menentukan distribusi kecepatan kendaraan yang akan kita simulasikan. Caranya gimana? Kita tinggal klik base data, masuk ke distribution, kemudian desired speed, kemudian kita tambahkan.
Kenapa tambahkan? Karena pada soal telah ditentukan jenis kendaraannya, yaitu MC atau kendaraan motor, LV atau kendaraan ringan, HV atau kendaraan berat, UM atau kendaraan tidak bermotor. Langsung aja kita masukkan. Dan data kecepatannya kita dapat dari soalnya, yaitu nih. Kita lihat distribusi kecepatan sepeda motor 28 hingga 38 km per jam. Kita atur grafiknya. Untuk memunculkan lingkaran merahnya tinggal kita klik kanan lalu kita atur. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi LV atau kendaraan ringan. Kita cari distribusi kecepatannya. Kecepatannya 19 hingga 52 km per jam. Kita lihat grafiknya. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi HV atau kendaraan berat. Kita lihat distribusi kecepatannya 19,7 hingga 20,1. Kita atur grafiknya. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi UM atau kendaraan tidak bermotor. Kita lihat distribusi kecepatannya 8 hingga 21 km per jam. Kita atur grafiknya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke traffic, lalu ke vehicle composition. Vehicle composition itu untuk apa? Itu gunanya untuk kita mengatur komposisi kendaraan dari arah timur, barat, maupun utara ataupun selatan. Kita tinggal klik tambahkan. Kita beri nama utara. Kemudian pada kon 2 kita beri
car masuk ke HV. Kemudian di sini bus. LV. Kemudian kita tambahkan untuk mempersingkat waktu, kita tinggal duplikatkan aja. Kita blok, kemudian kita duplikatkan menjadi 4. Jadi kita tinggal ubah namanya menjadi selatan, barat, utara. Di sini ada real flow. Real flow ini kita dapatkan dari mana? Real flow ini kita dapatkan dari sini. Penjumlahan antara jalur ini, kemudian kita bagikan dengan total kendaraan yang ada pada jalurnya, yaitu 2451. Di sini saya telah membagikannya. Jadi langsung kita masukkan dari utara, UM-nya 0,002, V-nya 0,013, V-nya 164,8, dan MC-nya 84. Juga selatan kita ubah UM-nya 0,003, HV-nya 0,015, LV-nya 0,914, kemudian MC-nya 1,17. Kemudian arah barat UM-nya 0,005, kemudian HV-nya kosong, tidak ada. Jadi kita tinggal klik HV-nya, lalu kita delete. UM-nya sudah, LV-nya 0,04, MC-nya 0,955,
Kayak tadi 0,005. Kemudian kita ubah juga arah timur. MC-nya 0,815. UM-nya 0,006. HP-nya 0,002. Dan UM-nya 0,0 dan LV-nya 0,178. Oke, lanjut. Di sini saya telah menambahkan data utara, selatan, barat, dan timur. Selanjutnya kita akan ke vehicle route atau menentukan rute dari kendaraan yang kita telah tambahkan. Caranya yaitu dengan mengklik vehicle route, kemudian mengklik kontrol, tahan kontrol dan klik kanan. Lalu kita akan memberi tujuan dari arah kendaraan itu tersebut. Kita tinggal klik kontrol dan klik kanan. Kemudian setelah selesai, kita tinggal klik di luar, klik kiri. Nah, di sini telah terdapat listnya. Jadi, di sini kita beri nama timur. Dan sini kita beri nama TS, TB atau timur ke barat, dan TU. Oke. Selanjutnya kita beri rute lagi di sebelah selatan. Kontrol. Lalu ke utara. Pada rute ini kita hanya menambahkan bagian jalan yang keluar saja. Oke, sini lagi kita beri nama selatan. Sini kita beri nama SB, SU, dan ST. Kemudian kita beri jalur rute lagi di sebelah barat. Kontrol. Kemudian klik sini, sini. Lalu kita beri nama barat. Kita beri nama BU, barat utara, barat timur, barat selatan. Selanjutnya kita beri rute lagi, jalan arah utara.
Oke, kita beri nama, ganti nama lagi, utara. Sini kita beri nama lagi, TUS. TUS. Oh, salah, UT UB. Oke. Setelah mengisi vehicle root, selanjutnya kita akan mengisi atau membuat sinyal kontrol. Di sini kita akan memberi sifat pada apel atau lampu merah. Kita klik sinyal kontrol, lalu signal controller. Kita tambahkan. Di sini kita beri nama apel. Kemudian kita edit signal controller. Kemudian kita tambahkan 4 sinyal. Kita ganti nama. Sinyal grup utara. Sinyal grup selatan. Sinyal grup timur. Sinyal grup barat. Kemudian kita beralih ke default sequence atau memberi sifat pada apel kita. Di sini karena kita di Indonesia, kita akan memilih red, amber, green atau dan amber. Di sini kita akan mengisi datanya melalui waktu siklus. Di sini saya telah membuat data Excel-nya agar lebih mudah. Tinggal kita input saja. Utara merah 223. Kemudian warna 4, hijaunya 131. Apanya 3. Oke, kita beralih ke sinyal grup selatan. Di sini sudah saya jumlahkan 138 ditambah dengan 91. Begitu juga dengan yang timur sudah saya tambahkan 270 ditambah 37. Langsung aja kita masukkan. $229. 125. 3 timur 307. 4 7 3 24 24 30 33.
Nah, di sini adalah totalnya, ini adalah total waktu siklusnya. Kemudian kita masuk ke integrating matrix, kita tambahkan. Di sini kita mengikuti default dari Vissimnya saja. Kita masuk ke signal program. Cycle time-nya kita ubah menjadi ini, total waktu siklusnya. Untuk merapikan dari apel kita dengan cara mudahnya, yaitu kita klik yang hijaunya, kita geser ke 0. Kemudian yang atasnya kita geser ke 0. Kemudian yang kedua juga kita geser ke 0. Kita geser juga. Yang di bawahnya juga. Kita geser. Kemudian kita geser juga. Nah, sudah terlihat rapi. Kemudian kita klik save, kita close, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita menambahkan quick counters untuk mengetahui berapa sih antrian yang ada di lampu merah. Caranya yaitu dengan mengklik quick counters, kemudian menahan kontrol, lalu kita klik kanan. Quick counternya kita hanya letakkan di jalur yang keluar. Kemudian di barat, kemudian di utara. Nah, di sini telah muncul listnya. Jadi kita beri nama yang tadi, timur, selatan, barat, utara. Oke. Tadi kan udah kita atur tuh sinyal lampu merah atau apelnya. Sekarang bagaimana sih cara memasukinya ke simulasinya? Caranya yaitu dengan mengklik signal hedge, kemudian meletakkannya tepat di depan klik on-nya. Kita tahan kontrol, lalu kita klik kanan. SC-nya kita biarin 1 karena sinyalnya ada 1. Kita klik OK. Kita beri nama, jangan lupa beri nama utara. Lalu kita klik OK. Kemudian yang di timur kita klik. Kita beri nama timur. Kita klik OK. Kemudian selatan, barat. Oke, kita klik OK. Sinyal head kita itu telah terinput dengan ditandai oleh
garis merah yang tepat di depan klik ikonnya. Terlihat sudah terpasang semua. Oke, setelah itu kita menginput volume kendaraannya. Caranya gimana? Kita tinggal klik vehicle input. Kemudian kita tahan kontrol, lalu kita klik kanan. Kita klik kanan yang berada di ujung jalan tersebut. Kemudian pada utara, timur, dan selatan. Di sini kita kasih nama sesuai barat, utara, timur, selatan. Nah, di sini ada volume. Volumenya kita dapatkan dari mana? Volumenya kita dapatkan dari soal. Di sini saya telah buat di Excel. Contohnya seperti utara, volumenya itu 2451. Baik, langsung kita input 651 di utara. Di sini kita ubah vehicle komposisinya, diubah sesuai dengan arahnya. 2451 utara, kemudian timur 1143, kemudian selatan totalnya 2856. Kita ubah vehicle komposisinya selatan. Oke. Setelah menginput volume kendaraan, selanjutnya kita tinggal klik simulasi. Di sini periode diubah tetap 600. Kenapa 600? Karena default student version dari Vissim-nya ini adalah 600. Number of run-nya kita buat 2. Kemudian kita klik OK. Untuk melihat antriannya kita tinggal klik evaluation, lalu configuration. Kita centang quick counters-nya, lalu kita ubah intervalnya menjadi 300. Maksudnya 300 ini ialah 300 dibagi 60 itu adalah 5. Jadi si Vissim-nya ini setiap 5 menit dia merekam. Kita klik OK. Selanjutnya kita tinggal jalankan dengan mengklik simulation continuous. Klik yes. Nah, di sini kendaraannya mulai sudah terlihat terjalan, dan lampu apel atau lampu merahnya berfungsi dengan baik. Kita juga bisa melihat tampilannya menjadi tampilan 3D dengan mengklik ini. Nah, tampilannya menjadi
tampilan 3D. Karena keterbatasan waktu, di sini kita skip aja, langsung kita lihat hasilnya. Caranya yaitu kita klik evaluation, kita klik result list, kemudian kita klik quick result. Nah, ini adalah hasil dari antrian simulasi kita atau jalan kita. Kita blok yang average-nya saja, kemudian kita copy, masuk ke Excel, kemudian kita urutkan, lalu kita rata-ratakan lagi. Kita masukkan, kita klik copy, setelah kita masukkan, kita beri nama hasil simulasi. Oke. Jika ada data lapangan, kita bisa membandingkannya. Contohnya seperti misalkan 250, 140, 94, 210. Lalu kita bisa bikin grafik. Kemudian kita add trend line, kita klik. Nah, sudah terlihat grafiknya. Tapi ini adalah data kasarnya saja. Jika data lapangannya ada, kita bisa membandingkannya. Sebenarnya sebelumnya aku telah membuat yang lebih rapi. Contohnya nah ini. Jadi semakin kalian rapi dalam membuatnya, maka hasilnya akan semakin bagus dan semakin akurat. Semakin kalian rapi dalam membuatnya, dan semakin kalian membuat kondisinya hingga sama seperti di lapangan, maka hasil yang didapatkan akan semakin bagus dan semakin akurat. Seperti yang saya dapatkan ini. Ini hasilnya. Oke, sekian sedikit penjelasan saya tentang simulasi simpang 4 Selokan Mataram, Jalan Magelang pada software Vissim. Sekian dan terima kasih.